Hai semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin soal sikap. Penasaran kan gimana sih sikap itu terbentuk? Sikap atau dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata Latin aptus yang artinya siap beraksi. Intinya, sikap itu tentang gimana perasaan dan reaksi kita terhadap suatu ide, benda, kejadian, atau orang lain. Bayangin aja sikap itu kayak kompas dalam diri kita. Nah, sikap ini punya beberapa fungsi loh. Pertama, ada fungsi instrumental, yaitu membantu kita mencapai tujuan. Kedua, fungsi pengetahuan yang membantu kita mengatur pikiran dan pengalaman. Ketiga, ada fungsi harga diri yang melindungi ego kita. Dan yang terakhir, fungsi ekspresi nilai yang memungkinkan kita menunjukkan apa yang kita perjuangkan. Terus, gimana sih cara kita membentuk sikap ini? Sikap terbentuk dari gabungan pengalaman langsung, pengaruh dari orang lain, dan juga pengaruh media. Perasaan juga berperan penting loh dalam membentuk sikap kita berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan ingat, sikap itu bisa berubah. Bisa berubah dari positif jadi negatif atau sebaliknya. Intensitasnya juga bisa beda-beda. Jadi buat para guru, memahami sikap ini bisa membantu kalian untuk lebih dekat dan bimbing murid-murid. Ingat, memahami agresi, menyelaminya lebih dalam. Agresi adalah perilaku yang rumit. Agresi melibatkan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Tindakan ini bisa fisik seperti memukul atau menendang. Bisa juga emosional seperti menghina atau menyebarkan gosip. Kuncinya adalah niat untuk menyakiti. Agresi berbeda dengan asertif. Asertif adalah tentang mengekspresikan diri dengan jelas dan membela hak kita. Namun, asertif tidak menyakiti orang lain. Agresi melewati batas dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan. Memahami agresi membutuhkan pengamatan yang lebih dalam, bukan hanya tentang tindakannya saja, tetapi juga motivasi di baliknya. Apa yang mendorong seseorang untuk menyakiti orang lain? Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para peneliti selama beberapa dekade. Dengan memahami akar agresi, kita dapat mulai mengembangkan strategi untuk mencegahnya. Ini penting disiplin dan cermin spesies DMD. Tujuan agresi lebih dari sekadar menyakiti. Meskipun menyakiti mungkin tampak seperti tujuan utama agresi, seringkali agresi memiliki tujuan lain. Agresi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu tujuan tersebut adalah pemaksaan. Orang mungkin menggunakan agresi untuk memaksa orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Ini bisa dilihat dalam perundungan, di mana pelaku perundungan menggunakan agresi untuk mengendalikan korbannya. Tujuan lain dari agresi adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi. Dengan bertindak agresif, individu mungkin mencoba untuk menempatkan diri mereka lebih unggul dari orang lain. Ini dapat diamati dalam hierarki sosial, di mana agresi digunakan untuk mempertahankan uratan kekuasaan. Agresi juga bisa menjadi bentuk manajemen kesan. Orang mungkin menggunakannya untuk memproyeksikan citra tertentu, seperti terlihat tangguh atau tak kenal takut. Ini sering terlihat dalam budaya geng, di mana agresi adalah cara untuk mendapatkan rasa hormat dan status. Memahami tujuan instrumental agresi ini penting untuk mengembangkan intervensi yang efektif. Dengan mengatasi motivasi yang mendasarinya, kita dapat membantu individu menemukan cara alternatif untuk mencapai tujuan mereka tanpa harus menyakiti. Teori pembelajaran sosial membentuk perilaku agresif. Teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana agresi dipelajari. Teori ini menunjukkan bahwa kita mempelajari perilaku agresif melalui pengamatan dan peniruan, terutama dari panutan. Salah satu konsep kuncinya adalah pembelajaran melalui pengamatan. Anak-anak khususnya belajar dengan mengamati orang lain, terutama orang dewasa dan teman yang lebih tua. Jika mereka melihat agresi dihargai atau tidak dihukum, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Penguatan vikarius memainkan peran penting. Menyaksikan orang lain dihargai atau dihukum karena perilaku agresif memengaruhi kemungkinan kita untuk bertindak serupa. Jika kita melihat agresi menghasilkan hasil positif, kita cenderung mengadopsinya sebagai strategi. Faktor kognitif juga penting. Pikiran, keyakinan, dan interpretasi kita terhadap situasi sosial membentuk respons kita. Misalnya, jika kita menafsirkan tindakan seseorang sebagai permusuhan, kita cenderung bereaksi secara agresif. Teori pembelajaran sosial menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang mencontohkan dan memperkuat perilaku prososial. Dengan mempromosikan empati, kerjasama, dan keterampilan resolusi konflik,
kita dapat mengurangi kemungkinan agresi.